Setelah rencana Emma dan kakaknya gagal buat belanja ya udah akhirnya Emma mainnya ke tempat Aoyagi. Selamat malam Emma. Malam. Dan di sini jelas banget ya. Emma tuh langsung minta gendong sama Aoyagi. Tapi Charlotte masih kelihatan nggak enak sama Aoyagi. Tapi Aoyagi di sini ya nggak ada keberatannya lah. Dan emang Aoyagi ini lagi belajar, makin membuat Charlotte gak enak lagi. Tuh maaf ya, repotin banget deh. Gak apa-apa tuh, kita kan tetangga, datang aja kapan-kapan. Pada saat Aoyagi dan Charlotte lagi ngobrol, tiba-tiba Emma ini lompat dan nimbrung. Dan nimbrung laporin kakaknya yang cerewet. Oni-chan tahu nggak? Waktu itu cerewet tahu. Emma, pas pulang kita ngobrol ya. Perseteruan kakak adik rambut silver ini menjadi-jadi. Dan lagi Aoyagi harus selalu menjadi penengah. Tapi Aoyagi dengan insting inhumannya dia langsung tahu maksud sesungguhnya dari Charlotte. Emma santai aja, tenang aja. Lotte itu gak bully kamu. Kamu jahat Oni-chan, gak berpihak sama aku. Tenang aja, Charlotte tuh gak marah kok. Gak marah, nasihatin doang. Tuh, Lotte marah kan. Emma, tenang dong. Emma, aku dan Charlotte tuh ada di pihakmu kok. Bener gak? Bener. Mendengar ini Emma nih mulai agak senang. Dan Charlotte berpikir kayaknya Aoyagi mempunyai hawa penggoda wanita sejati ya. Karena bisa meluluhkan Emma cewek kecil yang agak bandel. Dan senyumannya Emma nih minta Aoyagi buat makan malam dengan dirinya. Tapi ya Charlotte yang kaget malah ngelarangnya. Emma ngambek lagi di sini. Udahlah Charlotte, anak-anak ini emang manja. Tuh, Oni-chan baik hati, beda amat sama kamu Lotte. Oh gitu, oke deh. Emang kalau ada Aoyagi makin nakal. Charlotte mengeluarkan hawa kakak wanita yang pemarah nih. Emma yang ketakutan lari ke Aoyagi. Aoyagi hanya bisa melihatnya dan seketika Charlotte lupa dengan rencana makan malamnya. Awalnya Charlotte berencana membeli bahan masakan. Dan sekarang rencana makan malam kakak adik berdua saja berubah menjadi rencana makan malam bertiga kakak adik dengan kakak cowok. Tapi Aoyagi ya, seorang cowok tampan, menawarkan bantuan bagi Charlotte yang hendak pergi. Ya akhirnya Charlotte pun pergi ke supermarket terdekat. Kakak, titip cemilan dong, boleh nggak? Gimana ya? Emma kan hari ini nakal. Di sini ya, Emma dijadiin kakaknya dan dia langsung lompat nangis di bangkuan Aoyagi. Ya udah, boleh deh kalau Emma minta maaf nanti beli cemilan. Nah Emma ayo minta maaf atuh. Charlotte lagi sedih loh. Kalau kamu minta maaf dia bakal baikan loh dan ngasih kamu cemilan nanti. Akhirnya Emma pun nuruti perkataan Aoyagi dan minta maaf kepada Charlotte ya. Charlotte mulai tersenyum bahagia dan hendak memeluk Emma. Tapi Emma malah lari ke Aoyagi lagi. Charlotte dikacangin. Dan udahlah Charlotte sama gua aja. Kasihan, aman. Aduh udah Charlotte sama gua aja. Aman. Dan ya udahlah, pertengkaran selesai dan mereka pergi ke supermarket terdekat. Dan Charlotte nih sepanjang perjalanan sedih karena dikacangin Emma. Dan Emma terus mengeluh kelaparan dan akhirnya dia menangis di gendongan Aoyagi. Dan Charlotte pun agak sedih. Tapi Aoyagi bisa dengan tenang menenangkan Emma hingga Emma tersenyum kembali. Emang jadi inhuman ya. Dan Emma kini sudah bahagia kembali dan akhirnya ia menonton video kucing. Dan tiba-tiba Charlotte nih lompat ke hadapan Aoyagi yang membuat dirinya kaget. Aoyagi kamu hebat ya. Kamu gak pernah lo memaksakan pendapatmu. Kamu membimbing Emma dengan benar dan itu bukanlah hal mudah. Kamu hebat bisa menenangkan Emma yang sulit diatur. Udah gak sih? Terus hari ini mau masak apa? Aoyagi berpikir mau makan ramen, tapi kayaknya bakal susah. Ya gimana gak susah? Bikin kuahnya aja lama. Tapi tiba-tiba Emma berteriak, Emma mau hamburger. Dan akhirnya Charlotte pun membeli bahan-bahan untuk membuat hamburger. Dan mereka sekarang berjalan pulang selayaknya sepasang-pasangannya menggendong anak mereka. Udah bener kata gue, nikah kalian sama nikah. Dan sekarang Emma sangat excited. Dia akan makan hamburger bersama Oni-chan dan menunggu dengan senang di pangkuan Aoyagi dengan menonton video kucing. Akhirnya makanan pun siap dan gak tahu mengapa gue ngeliat Charlotte pakai apron. Kayak pengen nikahin dia. Ya Tuhan, please ya Allah. Istri gue kayak Charlotte, amin. Tapi yang seiman, amin. Emma ini masih gak mau makan. Dia malah masih keasikan melihat kucing di videonya. Dan Charlotte memberikan ultimatum terakhir kepada Emma. Oke, gak apa kok. Oke. Kalau gitu hamburger Emma kita makan ya. Emma lebih suka kucing daripada makan kan. Nah akhirnya Emma panik dan terkejut dengan perkataan kakaknya. Mirip ibu di suatu negara gitu ya. Kalau gak mau makan udah makannya dibuang aja. Beda dikit aja nih.
Emma akhirnya menaruh HP dan makan menuruti perintah kakaknya. Dan akhirnya mereka makan bertiga. Ini Charlotte bisa jadi ibu rumah tangga penganut didikan VOC dah. Bedanya dari Inggris nih, bukan dari Belanda. Akhirnya makan selesai. Emma tidur dan Charlotte mencuci piring. Aoyagi, Emma lengket banget sama kamu ya? Kalau gini dia suka sama aku ya artinya? Bener banget, dia bukan suka lagi, tapi sangat menyukaimu. Dia bisa tidur dengan nyaman di pelukan Aoyagi. Berarti dia percaya banget sama kamu. Dan kalau kamu gak keberatan, gimana kalau kita keluar sebentar jalan-jalan? Sayuri! Aoyagi menuruti permintaan Charlotte. Akhirnya ia keluar menggendong Emma yang tidur. Dan ia melihat ada wanita cantik berambut silver. Rambutnya berkibaran diterpa angin malam. Dengan cahaya bulan yang indah membuat kecantikannya di luar batas. Dan membuat Aoyagi kaget. Kalau gue di situ ya, gue diem kestun. Mereka pun jalan-jalan dan berbincang-bincang. Aoyagi membicarakan hamburger kesukaan Emma. Dan ada pie juga. Dan di sini membicarakan sikap Charlotte ke Emma. Dan selanjutnya mereka pun berbincang tentang sikap Charlotte ke Emma. Tahu gak sih, aku tuh sebenarnya hanya ingin Emma tuh gak kesepian tuh sendiri. Jadi makanya aku pingin dia tuh bebas selama gak merepotkan orang lain. Aduh Charlotte, kamu tuh emang kakak baik hati. Aku yakin Emma bakal ngerti kok. Meskipun aku baru banget ketemu kalian, tapi kalian berdua tuh punya ikatan yang sangat dekat. Ternyata sebelum ini Emma tuh pernah bilang ke Aoyagi bahwa Emma tuh sangat menyukai kakaknya Charlotte. Setelah Charlotte mendengar hal ini, ia langsung tersenyum bahagia. Aoyagi orang aneh ya. Setiap kali aku berbicara denganmu, aku sangat senang dan tenang. Aku jadi paham kenapa Emma bisa menyukaimu. Dan sejujurnya aku tuh takut sama pria. Tatapan mereka tuh menakutkan. Tapi Aoyagi, tatapanmu tuh sangat lembut. Kamu adalah orang pertama, pria pertama yang bisa membuatku nyaman. Aoyagi kaget sejadi-jadinya. Tapi sekarang bukan kaget karena takut atau syok, tapi karena rasa cinta yang memenuhi hatinya. Dan Charlotte membalas dengan senyuman malu yang indah. Mereka terus berjalan-jalan menikmati malam. Sampai Charlotte cerita kalau dia suka sama cosplayer. Dan suatu saat dia ingin coba buat jadi cosplayer juga. Oke. Ternyata Charlotte adalah ibu akut. Dia punya banyak manga dan suka nonton anime. Ditambah dia ini sangat suka cosplay. Alasan lain ia belajar bahasa Jepang adalah ingin menikmati sensasi manga dan anime sesungguhnya tanpa subtitle. Charlotte terus yapping menceritakan tentang kewibuan dia dan sampai dia malu sendiri karena kebanyakan yapping. Tapi sayang sekali, Aoyagi ini jarang membaca manga dan oleh karena itu Charlotte semangat dan ingin memberikan saran manga buat Aoyagi dan berencana meminjamkan Aoyagi manga miliknya. Charlotte, please sadar dikit. Aku ingin kamu sedikit paham ya. Kalau aku baca manga, takut waktu belajar tidurku tuh berarti hancur. Aoyagi berkata dalam hati, tapi Charlotte malah excited sejadi-jadinya. Aku tuh ingin Aoyagi mengenal apa yang aku sukai. Manga tuh hebat loh. Ya udah, oke deh. Makasih lah. Kalau gitu aku besok pinjam ya. Boleh banget. Boleh. Charlotte tinggal sengaja teriak dan malah bangunin Emma. Emma kaget dan menangis di pelukan Aoyagi. Sumpah lihat Emma lucu cok. Keesokan harinya setelah makan malam, Emma ini udah tidur dengan pulas. Wah Emma lucu banget ya kalau tidur. Aku pengen jadi kakaknya Emma. Bagus lah. Kalau gitu Emma masih suka. Omongan asal Aoyagi malah disambut dengan senyuman indah Charlotte. Charlotte sekarang seperti malaikat di depan Aoyagi. Sekarang adalah momen yang Charlotte tunggu. Charlotte membuka kumpulan manganya dan dia duduk sangat dekat dengan Aoyagi. Emma sudah tertidur. Ini adalah waktu berduaan pria dan wanita Charlotte dan Aoyagi. Aku ingin membaca manga Jepang bersama teman, tau gak? Itu cita-citaku. Tapi aku tuh gak punya teman yang bisa membaca bahasa Jepang. Jadi bisa gak kita baca bareng? Modus lu. Modus. Ya boleh banget. Jadi kita bisa baca bareng ya. Mau baca apa sekarang? Nah, pertama nama yang akan aku rekomendasikan adalah manga tentang membuat manga. Gimana? Terus kenapa kau milih manga ini, Charlotte? Nah, rahasia. Baca sendiri. Charlotte tersenyum dengan usil, tapi dalam hatinya dia gugup setengah mampus. Ya udah, akhirnya mereka pun mulai baca, tapi dengan posisi bersebelahan, agak sedikit susah lah buat dibaca. Akhirnya ya udahlah, Aoyagi minjem manga Charlotte aja daripada susah baca gitu. Tapi tiba-tiba Charlotte mengambil Emma dan menaruh Emma di kasurnya dan memberikannya selimut. Aoyagi, kalau gak keberatan, aku duduk di pangkuanmu, aman kan? Permintaan mengejutkan Charlotte. Ya emang Anda Charlotte menakal ya Anda ya. Posisi yang menegangkan, Charlotte duduk di antara posisi yang sangat menegangkan. Charlotte duduk di antara kaki Aoyagi. Aoyagi membacakan manga kepada Charlotte, tapi dia malah mencium bau sampo
dan sabun carot yang sangat wangi. Dan di posisi ini jantung Aoyagi ini deg-degan kayak mau meledak. Tapi tiba-tiba carot lompat karena Aoyagi berjalan terlalu dekat dengan telinganya. Dan telinga carot ini ternyata sensitif. Dan ini adalah momen berharga bagi Aoyagi. Chapter ini, video ini kita tutup dengan